dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, izin saya duduk di sini di depan sesekali karena ini minggu kelima ya. Wah. Memang berapa kali Pak Ubaidillah minta saya ngisi di sini, tapi memang hari Ahad kita ada jadwal. Alhamdulillah hari ini semua udah diatur sama Allah, bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Baik. Temanya adalah ketauhidan ala Ibrahim dalam keluarga. Di dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, di sini ada kurban kemarin Pak ya? Ada. Masya Allah. Nah, kita sudah melewati hari tasyrik. Maka kemudian kita coba mengambil iktibar atau mengambil hikmah bahwa sesungguhnya ini bulan kalau bukan karena Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, maka tidak ada jemaah yang datang berhaji ke Baitullah. Makanya kalau dibaca disebut nama Ibrahim berapa kali Pak dalam sehari? Sehari berapa kali Pak? Sehari semalam? Di dalam sholat kita ada 4 Ibrahim disebut 4 kali. Kama shallaita ala Ibrahim. Kita sebut 4 kali. Berarti sholat wajib maka kita menyebutnya sebanyak 20 kali. Ya. Belum tambah sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Belum tambah sholat yang lain. Nah itu kemudian menjadi pertanyaan, Bu. Bu ada, Ibu ada ya? Ada. Saya selalu Bu, kalau ada Ibu biasanya lebih makmur tuh. Baik. Ketika disebut Ibrahim, kenapa Pak nggak diganti saja? Kama shallaita ala Adam. Kenapa kemudian kita nggak ganti aja kama shallaita ala Nuh, bapak manusia. Nuh itu bapak bangsa. Kenapa nggak diganti saja kama shallaita ala Musa? Kok Ibrahim? Seberapa penting Ibrahim? Nah, ini bukan dalam rangka membahas Ibrahim tetangga ya, Pak Ibrahim yang jadi tetangga, bukan. Tapi kita ngebahas ada satu Ibrahim yang kemudian sampai hari ini wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan ceritanya untuk generasi-generasi belakangan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah As-Saffat, surah 37, wa tarakna alaihi fil akhirin. Artinya, kita menyebut Ibrahim setiap kali sholat, ini menandakan Ibrahim itu manusia yang sangat penting. Baik, kita cek seberapa penting. Di dalam Al-Quran, Ibrahim itu ternyata nggak banyak disebutkan. Bapak Ibu sekalian. Tak kurang dari 69 kali disebutkan. 69 kali itu, kalau disebut nama 69 kali ya nggak terlalu banyak. Jika dibandingkan dengan Nabi Musa. Nabi Ibrahim 69 kali disebutkan tersebar di dalam 63 surat. Nah kemudian, tapi yang menarik adalah Ibrahim punya tempat khusus di dalam Al-Quran. Di mana ada satu surat, namanya surat Ibrahim. Suratnya itu surah 14, juz 14. Setelah surah Ar-Ra'du, sebelum surah Al-Hijr. Yang dimana di dalamnya, awal-awalnya ayat, itu ada yang kita dengar ayatnya familiar. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi setiap ada kalau orang nyebut la in syakartum la azidannakum, pastikan itu hanya ada di surah Ibrahim. Artinya Ibrahim itu bukan hanya disebut dalam salat, tapi Ibrahim itu Allah abadikan dalam Al-Quran menjadi nama surat. Dan titik tekannya adalah di dalam surah Ali Imran ayat 95 awal juz 4
Allah menyebutkan qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sekarang gini Bapak Ibu sekalian, sekarang siapa di antara kita yang habis baca Quran kita baca apa Pak? Habis baca Quran kita baca apa? Sadaqallah. Ayatnya tentang Ibrahim. Qul sadaqallah. Katakanlah telah benar firman Allah, ayat-ayat Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah oleh kalian millah Ibrahim yang lurus. Artinya, sedemikian penting Nabi Ibrahim sampai-sampai Allah perintahkan kepada kita semua untuk ngikut millah Ibrahim. Dan saya percaya jemaah Babus Salam, nama musolanya Babus Salam, Masya Allah ini. Pokoknya siapa yang masuk musola ini, keluar musola ini, pasti orangnya adem, tentram, damai, amin. Oh, ini penting banget ini Pak, Babus Salam. Jadi kita kalau dah dengar kata salam, sering kita baca, Allahumma antas salam, wa minkas salam, Masya Allah. Di dalam doa iftitah, saya yakin jemaah Babus Salam, pasti doa iftitahnya doa yang ini. Benar gak? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Itu ucapan Ibrahim, Pak. Itu ucapan Ibrahim Khalilullah alaihi salam yang kita baca di dalam sholat kita. Tanpa kita sadari, sedemikian penting Ibrahim, ucapan yang kita pakai. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Allah sebutkan fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah Ibrahim, millahnya yang lurus. Di sini kita perhatikan temanya adalah ketauhidan ala Ibrahim di dalam keluarga. Nah, ini penting. Kita bicara begini, Bapak Ibu sekalian. Ibrahim ini pertama cluenya adalah kenapa Ibrahim sedemikian penting sampai Allah abadikan? Tidak lain dan tidak bukan karena temanya tauhid. Karena Ibrahim itu disebut namanya Abul Anbiya, bapak para nabi. Artinya Ibrahim itu adalah bapak tauhid. Itu enggak terbantahkan, Pak. Enggak terbantahkan, bapak tauhid. Jadi kalau kita ketemu Nabi Ibrahim itu bukan orang yang modelnya basa-basi kalau tentang Allah. Ibrahim itu sedikit saja sekedar bocoran. Kita nggak tahu persis sebenarnya. Kita kan tahu dari riwayat bil ma'thur. Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam api, Pak, apinya yang dibikin oleh Raja Namrud dan kaumnya untuk bakar Ibrahim yang usianya 16 tahun. Itu apinya, Pak, di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, kitab Syekh Imam Al-Baghawi, itu disebutkan itu api yang nyalanya selama 40 sampai 50 hari. 40 sampai 50 hari. Dan saking tingginya api itu bisa membakar burung-burung yang terbang. Burung-burung yang terbang tinggi itu kebakar sama api itu. Kira-kira apinya gede apa gede, Pak? Gede. Nah, kita cek. Nabi Ibrahim itu ketika dilempar, kita tahu betul apa yang diucap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu didatangin malaikat. Malaikat nawarin bantuan. Baim. Bukan bahasa baim ya. Lain. Ibrahim, butuh bantuan gak lu? Ya bahasa kita aja lah ya. Butuh bantuan gak? Kalau bantuan dari lu, gua gak butuh, kata Ibrahim. Tapi kalau dari Allah, gua butuh. Maka Ibrahim cukup mengucap hasbunallah. Satu riwayat hasbi Allah. Dengan mengucapkan cukup Allah,
Selesai urusan, malaikat nggak bantu, tapi Allah langsung yang bilang, ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu dingin. Dan beri keselamatan buat Ibrahim. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sedang membicarakan satu manusia yang tidak bernegosiasi tentang Allah, tidak basa-basi, lugas, to the point. Bahwa kalau orang betul-betul tauhidnya bagus, tauhid ala Ibrahim. Tauhid ala Ibrahim itu Allah, 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 Allah. Ya, oke. Silakan. Nah, kita berbicara tentang manusia yang bisa kita ikuti Pak tauhidnya. Nanti silakan, nanti kita boleh berbincang-bincang karena waktunya ada agak lama diskusinya ya. Setengah jam ya. Kita coba ingin bahas. Kita kenal dulu Pak. Pertama saya ingin ngajak kita bersama mengenali Nabi Ibrahim lebih dalam. Nabi Ibrahim itu aslinya bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu orang Mesopotamia Pak. Orang Irak. Urkasdim. Bahasanya Akadia. Orang mana itu? Bukan ujung kulon, bukan. Itu memang orang Irak sono zaman itu ya bukan Arab. Ya masih rumpun-rumpun Smith namanya. Masyarakat Ibrahim, kaum-kaum Ibrahim itu nyembahnya nyembah bulan, nyembah matahari, nyembah api, patung. Itu yang dibuat oleh masyarakat-masyarakat di negerinya Ibrahim. Lalu kita bertanya Pak, itu Ibrahim pesantren nggak Pak? Pernah nggak dengar Nabi Ibrahim masuk pesantren? Nggak pernah dengar. Kita nggak pernah dengar Nabi Ibrahim itu mondoknya di mana, ngajinya di mana. Tapi kok bisa tauhid Nabi Ibrahim lebih kuat dari tauhid kita yang mondok? Kok bisa Nabi Ibrahim itu tumbuh di masyarakat yang mendewakan bulan, mendewakan matahari, tapi tumbuh menjadi anak manusia yang kemudian menjadi musuh bagi para penyembah-penyembah dewa ini. Panjang cerita. Kita ambil kitab, saya biasa kalau rujukan pembahasan nggak saya bawa, karena ini adalah kajian sesekali bertemu. Saya biasa kalau nyampaikan kitab Ma'alimut Tanzil atau kitab Balawawi atau kitab Safwatut Tafasir. Juga tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu sekalian, Ibrahim itu ayahnya namanya Azar, pembuat patung, atau nama lainnya Terah. Nama lainnya Terah. Ibunya namanya Aminah. Aminah binti Khurtoh atau Nabatea. Panggilan yang lain ada juga nyebut Nabatea. Tapi lebih banyak manggilnya itu Aminah binti Khurtoh. Suatu kali saya sedikit cerita biar kita tahu bagaimana tauhid Ibrahim ini benar-benar begini Pak ceritanya. Ada satu grup, biar saya angkat saja. Ada satu grup WA. Dia bilang begini di grup itu. Akademisi, teman kita juga. Dia mengatakan sungguh keji orang mengatakan Ibrahim itu pernah mencari Tuhan. Halo? Pernah nggak Bapak dengar cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Pernah dengar? Pernah ya? Tapi ada tulisan itu dengan hujahnya, judulnya itu mengkanter tuduhan keji terhadap Nabi Ibrahim. Salah satu yang dianggap keji di dalam tulisan ini adalah ketika menganggap Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan. Di sini kemudian, siapa yang menganggap dalam tulisan ini ya, siapa yang memandang Ibrahim pernah nyari Tuhan, berarti orang ini membuat tuduhan yang keji kepada Nabi. Seakan-akan Nabi pernah kufur, atau Nabi pernah kafir. Nah, begitu. Tapi kemudian, kita jadi berdebat Pak. Berdebat gara-gara tulisan ini kita berdebat, yang akhirnya saya sampaikan dalam satu kitab
Ada kitab yang saya tunjukkan halamannya, Ma'alimut Tanzil, ketika ada bahasa di dalam kitab itu, wa kana Ibrahim Khalilullah alaihi salam murtasyidan taliban lit tauhid hatta waffaqahu Allah. Bahwa Nabi Ibrahim itu pernah mencari bimbingan, mencari petunjuk, bicara tauhid, tentang tauhid, sampai Allah memberi kepada beliau ilham, memberi kepada beliau taufik, yang tadi kita doa bersama. Artinya, kita boleh berdebat, Pak, Nabi Ibrahim itu pernah mencari Tuhan atau tidak. Tapi ayatnya, kalau Bapak Ibu mau buka Al-Quran, ada di dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am dimulai dari ayat 75. Ketika Allah sebutkan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Ketika demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran Allah di langit maupun di bumi, agar dia menjadi orang yang yakin. Ayat berikutnya, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba. Ketika datang malam, beliau melihat ada bintang. Lalu dia katakan bintang ini sebagai Tuhan. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim malam-malam nyari bintang, lihat bintang. Dia bilang, ini Tuhanku. Bintangnya tenggelam, Pak. Besoknya nyari bulan. Bulannya terang. Dia bilang, ini Tuhanku. Nah, besok-besoknya lagi nyari matahari. Ngelihat matahari lebih gede. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ini lebih gede, kayaknya ini Tuhan. Pertanyaan saya, kira-kira nyari nggak, Pak? Kalau gitu Nabi Ibrahim nyari nggak? Nyari Tuhan nggak? Hah? Jadi gini, kita ini kan sebenarnya tidak tahu, kita bukan sahabat Nabi Ibrahim, bukan hidup di zaman Nabi Ibrahim. Tapi kita dapati di dalam Al-Quran, satu ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, satu ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, satu ketika Nabi Ibrahim melihat matahari. Berarti akan menimbulkan asumsi. Maka akan ada pandangan kita yang mengatakan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Itu pasti muncul asumsi-asumsi begitu, Pak. Pasti begitu. Baik. Saya sedikit benarkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Di sini kita mulai cerita riwayatnya begini. Nabi Ibrahim kecil itu lahir dari rahim Aminah binti Khurta, dan beliau itu, Pak, tumbuh bayinya itu bukan di rumah tapi di gua. Karena tahun kelahiran Ibrahim itu semua anak laki-laki dibunuh. Namrud mencari anak laki-laki. Pokoknya siapa yang lahir bayi laki-laki itu akan dibunuh. Tahun kelahiran Ibrahim itu. Ibrahim itu kelahirannya itu perdebatan, Pak. Tapi paling populer tahun 1997 sebelum Masehi. Wafatnya 1822. Jadi kehidupan Nabi Ibrahim itu 4000 tahun yang lalu sebelum kita. Nah, Nabi Ibrahim itu Allah jaga betul. Beliau itu tumbuhnya di gua, besarnya di gua. Karena kenapa? Allah sembunyikan lewat enggak. Siapa yang ngedidik punya pertanyaan yang kritis begitu, Pak, tentang Allah? Artinya apa? Ternyata mendidik keluarga itu dari kecil adalah memperkenalkan Allah. Dari kecil mendidik anak itu dimulai dari memperkenalkan Allah. Bapak Ibu sekalian, kita mengenal Allah dengan Ibrahim mengenal Allah beda, Pak. Kita membayangkan Allah itu gini. Kita mengenal Allah itu kan mungkin sebatas tulisan. Atau kita mengenal Allah itu setelah kita ngaji sifat 20.
Kita kaji sifat wajib, ada 20. Sifat mustahil, 20. Sifat jaiz, 1 misalnya. Kita kaji tuh. Ada juga yang mengkaji tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kaji. Itu kan teorinya begitu. Nabi Ibrahim nggak ada ngaji gitu-gituan, Pak. Tapi kita perhatikan Nabi Ibrahim, gimana ngajinya? Nabi Ibrahim itu ngajinya pakai akal. Dikasih oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu akalnya cerdas. Sehingga suka bertanya. Bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu. Yang pertanyaannya tidak lain dan tidak bukan selalu tentang ketuhanan. Sehingga ketika ngelihat bintang itu, Pak, Bu, ketika ngelihat bintang, sebenarnya ada 2 tafsir akhirnya. Ada 2 penafsiran. Pertama, Ibrahim nyari. Yang kedua, Ibrahim mencurigai. Begini bahasanya. Qala hadza rabbi. Ibrahim bilang, ini bintang Tuhanku. Dia bilang begini, Pak, dalam bahasa Quran. Ini Tuhanku. Cuma Quran kan nggak ada tanda tanya, Pak. Quran nggak ada tanda tanya begitu. Apakah itu dia menyebutkan ini Tuhanku, atau jangan-jangan dia menyebut gini, emang ini Tuhanku? Kan beda. Beda nggak? Beda. Ini Tuhanku. Emang ini Tuhanku? Beda. Kalau ini Tuhanku, berarti semacam ada keyakinan, ada kepercayaan. Semacam proses pencarian. Oh, berarti error dulu nih. Mengatakan bintang sebagai itu Tuhan. Ada bahasa begitu. Tapi bagaimana kalau justru itu mempertanyakan, emang ini Tuhan saya? Kalau begitu tanda tanya. Cuma Quran nggak pakai tanda tanya. Itu disebut dalam bahasa Arab namanya istifham ingkari. Istifham ingkari itu gini, Pak. Nanya tapi dia sendiri ngingkari. Maksudnya begini. Kalau bahasa kitanya, masa sih? Masa sih? Masa sih bintang Tuhan? Masa sih bulan Tuhan? Masa sih matahari Tuhan? Pertanyaan saya, kalau masa sih itu percaya atau nggak percaya, Pak? Nggak percaya. Di sini perdebatannya. Sehingga ada yang berpandangan, oh Ibrahim itu bukan mencari Tuhan. Sebenarnya Ibrahim itu bukan proses pernah kufur, pernah kafir, tidak. Tapi Ibrahim itu mencurigai segala sesuatu. Ini penting. Nah, ini penting. Contoh, saya tanya ke Bapak. Pak, apa bedanya maghrib sama pagi? Ini sekarang kan gelap nih, masih gelap. Apa bedanya? Bedanya gelap sekarang ya, sama gelap maghrib. Bedanya apa, Pak? Anggap aja jam nggak ada patokannya. Bagaimana Bapak bisa membedakan ini gelapnya pagi sama gelap maghrib atau gelap karena mendung? Halo, ada orang di sini? Oh, ada. Banyak ya. Bu? Ada, Bu? Nah, ngopi-ngopi dulu, Bu. Sama-sama gelap. Terus bisa nggak bedain? Agak bingung ya? Hah? Apa, Pak, bedanya? Subuh makin lama makin terang. Saya nggak menunggu Bapak menunggu sampai terang ya. Saya ingin Bapak ketika lihat gelapnya bisa nggak bedain gelapnya subuh sama gelap mendung sama gelap maghrib? Bingung ya? Gini, ada yang bilang, oh Ustadz, kalau gelapnya subuh agak dingin, sejuk, ada embunnya, gitu ya. Nah baik, itu agak rumit lah, taruhlah agak rumit misalnya. Sekarang saya kasih tahu Bapak, ketika di rumah, Bapak di kamar, tiba-tiba dengar ada suara yang menghujani atap kita, lalu kita berkesimpulan itu hujan. Itu hujan.
Lalu kemudian dengan suara itu kita percaya betul kalau itu hujan. Itu namanya logika, Pak. Itu namanya logika. Bapak percaya, Bapak kenal dengan suara hujan, seperti apa hujan deras itu, Bapak, itu namanya logika, tanpa melihat. Bapak bisa tahu, itu logika. Tapi, belum tentu ilmiah, Pak. Belum tentu ilmiah. Belum tentu ilmiah. Kapan disebut ilmiah? Ketika Bapak keluar dari rumah, Bapak lihat hujan itu, Bapak tampung, Bapak rasakan dengan tangan, ini air. Rasakan ini air, diteliti, itu baru hujan ilmiah. Saya ingin mengatakan begini. Di dalam hidup itu, kadang kita pakai logika, kadang kita harus ilmiah. Nabi Ibrahim itu melihat segala sesuatu tentang Tuhan, itu berangkat dari sikap skeptis, Pak. Masa sih bintang Tuhan? Masa sih bulan Tuhan? Masa sih matahari Tuhan? Masa batu-batu ini Tuhan? Masa dewa-dewa yang disembah oleh ayahku ini Tuhan? Mulai dari pertanyaan masa sih? Biasanya orang yang suka bertanya masa sih itu orangnya ngeyel gak, Pak? Agak ngeyel memang. Iya. Ngeyel itu penting kalau urusannya baik. Ngeyel itu penting, Pak. Ilmu pengeyalan. Nah, pengeyalan. Bapak, Ibu, ngaji nih, subuh ini, nggak boleh langsung percaya. Harus ngeyel. Ini yang disampaikan Ustaz Nur benar atau enggak? Surah Az-Zumar ayat 18 yang menyebutkan, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Kita perhatiin dengan baik yang disampaikan, tapi kita filter, kita kaji lagi benar gak yang disampaikan. Ilmu pengeyalan itu memang penting, karena sejarahnya lahirnya orang-orang hebat, ilmuwan, filsuf, orang-orang pintar itu dari ngeyel, Pak. Fakultas ngeyel. Iya. Jadi saya berusaha melahirkan satu kajian yang melahirkan manusia-manusia ngeyel. Tapi ngeyel yang gimana? Nabi Ibrahim itu ngeyelnya luar biasa. Tentang bagaimana dia nggak percaya, ini kayaknya nggak mungkin Tuhan. Kenapa? Ketika melihat bintang tenggelam, dia bilang, la uhibbul afilin, gua nggak demen sama yang tenggelam beginian. Masa Tuhan hilang? Kan begitu. Akhirnya lihat bulan lebih gede. Falamma ra'al qamara baziwan qala hadha rabbi. Melihat bulan terbit, terang, dia bilang ini Tuhan, lalu hilang, dia bilang, la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Ini gua kalau enggak dikasih clue, enggak dikasih petunjuk, enggak dikasih ilmu, dikasih pengetahuan, ini bisa sesat nih gua, kata Ibrahim. Nyari lagi, ngelihat matahari. Mana ada barang yang lebih gede dari matahari? Kita semua tahu matahari lebih gede. Lalu dia melihat matahari, hadza akbar, ini lebih gede, kayaknya ini Tuhan. Tahu-tahu hilang juga, sama bulan, sama bintang. Lalu dia bilang apa, Pak? Dia bilang, ya kaum, inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaum, masyarakat, mulai sekarang gua bebas. Gua berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Lalu beliau bilang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslimah wa ma ana minal musyrikin. Beliau bilang, aku hadapkan diriku yang menciptakan bulan, aku hadapkan diriku kepada yang menciptakan bintang, aku hadapkan diriku kepada yang menciptakan matahari, aku hadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi, aku dalam keadaan lurus. Ini tauhid. Hasil dari apa? Ngeyel. Dapat, Pak. Makanya orang ketemu Allah itu ada dengan zikir, ada dengan fikir. Kalau kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Itu ketika zikir kita pasang dalam diri kita, la ma'bud bihaqqin illallah atau la maujud haqqin illallah. Kita sebutkan. Lalu kita merasakan ada kenikmatan, zauq. Berarti dia bertemu dengan Allah, kenal dengan Allah lewat zikir. Satu. Tapi ada orang kenal sama Allah itu lewat fikir. Makanya Imam Ghazali sama Ibnu Rushd itu berantem, Pak. Imam Ghazali itu, kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, mengenal Allah itu dengan zauq, dengan membangun rasa. Karena beliau awalnya juga udah nuntut ilmu macam-macam. Tapi ada Ibnu Rushd mengenal Allah dengan fikirnya. Nah, Ibrahim Khalilullah alaihi salam mengenal Allah dengan cara mempertanyakan alam-alam ini, kemudian dia menemukan bahwa yang menciptakan alam ini adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Tauhid yang bukan dogmatik. Tauhid yang bukan indoktrinasi. Bukan tauhid dicekokin nama ustaz, bukan. Bukan tauhid yang dicekoki ama ini, tapi tauhid yang dibangun dari nalar, dari akal. Maka akal ini bisa menangkap, oh ternyata Ibrahim itu ternyata disebut bapak tauhid karena Ibrahim itu tauhidnya logis, atau pendekatan yang dipakai argumentatif. Setelah dia yakin, Pak, sama Allah, kita lihat bagaimana Ibrahim kalau dah yakin sama Allah. Beda sama kita. Saya tanya, kita yakin gak sama Allah, Pak? Yakin. Terus kita yakin sama Allah. Tapi kalau kita susah dikit, yang kita panggil siapa, Pak? Mulai WA teman. Assalamualaikum. Nih ada apa nih pagi-pagi? Ini orang santun amat. Iya kan? Pagi-pagi nih udah ketahuan. Akhirnya yang itu nggak mau baca, ini udah ketahuan nih. Ada orang yang pagi-pagi membuka aib Allah. Pagi-pagi membuka aib Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, ada orang yang pagi-pagi itu membuka aib Allah. Seperti apa mereka buka aib Allah? Mereka datang ke tetangga. Datang ke tetangga, atau bahasa sekarang, kalau dalam kitab itu datang ke tetangga, kalau bahasa sekarang ya WA, teman, udah bilang, gua butuh bantuan nih. Dia sedang menceritakan ya kesusahan dirinya kepada temannya, yang hakikatnya dia sedang membuka aib Allah, seakan-akan Allah sedang menyulitkan dia. Ada, Pak, yang begitu, tapi nggak di sini, di sono, nggak jauh dari sini lah. Tapi kalau tauhidnya kuat, kita kebayang nggak tauhid kuat? Syekh Abdul Qadir Jailani sampai bisa ngidupin ayam yang mati, ayam yang udah dimakan sama beliau. Saya tanya, Bu, Pak, Bapak percaya nggak sama Syekh Abdul Qadir Jailani yang pernah ada cerita dalam manakibnya bisa ngidupin ayam yang mati? Bapak percaya? Percaya nggak, Pak? Urusan Bapak. Percaya atau enggak, itu saya nggak ngurus. Kalau nggak percaya pun nggak apa-apa. Ini nggak ngaruh sebenarnya. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya bukan ingin menceritakan ini dongeng atau real. Saya ingin menyampaikan begini. Tauhid kalau memang pada puncaknya sampai pada puncak, minta apa aja tercapai. Doa apa aja dikabulkan. Ceritanya begini. Saya mulai dari cerita, anggap sajalah cerita ini dongeng. Anggap aja cerita ini dongeng. Suatu kali kan Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan makannya ayamnya gede, daging makan. Tapi yang kemudian kedapatan, ada orang tua yang dapat kabar, mungkin ngintip atau dengar. Ini murid yang ngaji sama Syekh Abdul Qadir Jailani, makannya cuma tulang ayam. Sisa-sisa yang dimakan. Jadi tentu orang tua protes, Pak. Kok bisa guru itu kan harusnya jadi uswatun hasanah, jadi teladan. Kok bisa gurunya makan enak, muridnya makan tulang? Datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, datang ke beliau.
Jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani gampang, sederhana. Kalau anak bapak bisa ngidupin ayam, baru saya kasih makan ayam. Ayam gede. Syekh Abdul Qadir Jailani udah makan ayam, dia bilang ayam hidup. Hidup tuh ayam, Pak. Anggap aja ini dongeng. Anggap ini dongeng. Sekarang saya buat komparasi, buat perbandingan. Kalau bapak, ibu kita mandang ceritanya dongeng, saya bikin perbandingan. Bapak, ibu pernah nggak dengar cerita Nabi Ibrahim bilang ke Allah, wahai Allah, tunjukin caranya. Gimana sih kamu ngidupin orang mati? Ngidupin makhluk yang mati? Pernah dengar, Pak ya? Nabi Ibrahim bilang, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, gimana caranya engkau ngidupin yang mati? Kata Allah, awalam tu'min, kau nggak percaya Ibrahim? Kata Ibrahim, bala, bukan nggak percaya, percaya banget. Walakin lihat ma'inna qalbi, tapi biar hati gua tenang, biar hati saya tentram, tenang. Kalau gitu, kata Allah, fakhudh arba'ata minat thair, ambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabal. Kemudian cincang. Itu burung 4 ekor cincang. Dipisah-pisahin random. Taruh di 4 bukit. Taruh sono sana sini pokoknya taruh. Setelah itu summa duhunna ya'tina kasa'ya. Kemudian kamu panggil. Lalu burung-burung itu nyatu, Pak, hidup lagi. Pertanyaan saya, cerita Ibrahim itu dongeng atau bukan, Pak? Dongeng atau benar kira-kira? Benar, Pak, itu Quran. Itu Al-Quran. Al-Quran itu kebenarannya bersifat wahyu. Kebenaran hakiki. Itu benar ceritanya. Taruhlah Syekh Abdul Qadir Jailani tadi ceritanya dongeng. Tapi cerita Ibrahim itu benar. Allah kabulkan kalau tauhidnya udah sampai di puncak. Coba. Kita dengar pula cerita Nabi Musa pernah mau melihat Allah. Sampai Nabi Musa bilang begini, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah, saya pengen lihat engkau. Apa kata Allah? Lantarani, engkau enggak akan sanggup lihat aku, Musa. Walakin inzur ilal jabal. Kalau kamu pengen lihat juga, kamu arahkan mata kamu ke gunung itu, ke bukit itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu enggak berubah, enggak meledak, enggak hancur, aku akan bisa kamu lihat. Kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Qala subhanak. Ketika Allah menampakkan dirinya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, di bukit itu, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, tiba-tiba si Musa pingsan. Yang ternyata, Pak, hijab yang paling tipis Allah dengan Nabi itu adalah cahaya. Allah tampakkan cahayanya saja, Nabi Musa nggak bisa lihat, pingsan. Maksud saya, tauhid kalau udah puncak, minta melihat Allah pun bisa. Tauhid kalau udah betul-betul tahqiq, tauhidnya benar, apa aja doanya diijabah oleh Allah. Itu tauhidnya luar biasa. Makanya cerita tauhid ala Ibrahim dalam keluarga itu begini. Nabi Ibrahim itu bangun tauhid dari akal yang cerdas. Beliau mencari betul. Beliau mempertanyakan, lalu beliau menemukan satu kesimpulan. Allah itulah yang menciptakan ini semua. Lalu kemudian beliau mantap tauhidnya. Dan apapun yang beliau buat, itu berdasarkan tauhid semua. Cek. Pertama, bapak buka, ibu buka surah, namanya surah Al-Anbiya, ayat 58. Bukti Nabi Ibrahim tauhidnya luar biasa. Itu berhala dihancurin, Pak. Bukan tauhid cuma bertahan di sini doang. Saya tanya gini, sekarang Palestina kan diperangi. Kira-kira bapak kalau dipanggil sama negara untuk bela Palestina datang ke sono ngelawan Israel, kira-kira sanggup nggak, Pak? Berani nggak? Nggak berani. Nggak berani, Pak. Makanya maaf.
Karena tauhid kita ini kadarnya ada kadarnya. Nah, Ibrahim itu beda. Ibrahim itu tauhidnya Khalilullah alaihi salam. Itu tauhidnya Pak, sampai ngancurin berhala-berhala. Ada wakanatisnain, ada kemudian disebut namanya 72, sab'in. Wakanatisnain wa sab'in. Ada 72 berhala. Di Irak sana, 71 dihancurin nama Ibrahim. 72 berhala itu bukan dibikin dari batu, Pak. 72 berhala itu ada yang dari emas, ada yang dari timah, ada yang dari perak, ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Dihancurin semua. Kecuali satu doang. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ibrahim hancur tuh berhala berkeping-keping. Lalu ditinggalin berhala yang paling gede. Itu berhala yang paling gede ditinggalin berhala yang terbuat dari emas. Matanya dari rubi, batu rubi. Siapa yang main batu dulu? Batu sapir. Apa lagi, Pak? Bacan. Apa lagi? Yang tahu batu? Merah delima. Hah? Batu giok. Ada batu rubi. Batu rubi warnanya apa? Merah pink berkilauan. Itu yang dipakai sama berhala yang paling gede. Emas, Pak. Emas. Itu nggak dihancurin nama Ibrahim. Kemudian digantungin Pak kapak di situ. Maka kemudian ketika datang Namrud sama kaumnya, siapa yang ngancurin Tuhan-Tuhan kita? Ibrahim sederhana jawabannya. Tanya aja sama yang paling gede, yang megang kapak. Dia kali. Kan dia yang megang kapak. Kan simpel jawabannya. Kenapa tanya ke saya, dia megang kapak siapa? Kok tanya saya yang disalahin? Kan begitu. Kenapa Ibrahim yang disalahin, Pak? Ibrahim yang disidang? Karena di antara pemuda, yang paling jarang keluar tuh Ibrahim. Yang jarang ikut pesta tuh Ibrahim. Karena Ibrahim jaga diri. Maka kemudian dicurigai, jangan-jangan ini orang. Nah itu ceritanya. Nah tauhidnya itu bukan hanya bertahan di kepala. Tauhidnya itu mengubah sistem berhala dihancurin. Setelah itu baru dibakar. Beliau dilempar dalam api. Itu usia 16 tahun, Pak. Usia 16 tahun. Nah, tauhid Ibrahim, puncaknya di mana? Di sini jawabannya. Saya ingin langsung, karena udah masuk sesi tanya jawab, saya potong sedikit. Gini, Pak. Ibrahim itu membangun keluarga dan tauhid bagaimana? Setelah tauhidnya sampai puncak, doanya dikabulkan semua. Semua doa Ibrahim itu dikabulkan sama Allah. Doanya dikabulkan. Sampai doanya yang paling fenomenal diabadikan oleh Allah di dalam surah As-Saffat ayat 99. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, berilah aku anak yang saleh. Itu minta itu, Pak. Mintanya berkali-kali. Jadi kalau ada doa kita, berkali-kali kita baca, jangan kita pikir nggak dikabulkan sama Allah. Dikabulkan, cuma nggak tahu kapan dikabulkan. Kan begitu. Nabi Ibrahim itu minta, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kapan dikasih anak, Pak? Usia 86 tahun. Ada yang 86 tahun di sini? 86 tahun ada? Yang di sini nggak ada 86. Yang di sini kebalikannya. 6 lah, 8. Kalau bisa bukan 68, tapi 26. Tapi Ibrahim 86 baru dikasih anak. Luar biasa. Allah kabulkan doanya di usia 86 tahun, tapi lahirnya anaknya anak luar biasa, bukan sembarang anak. Allah kasih kabar gembira, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim, anaknya itu nanti akan jadi halim. Halim itu bukan sabar, bukan penyabar saja, Pak. Tapi orangnya sangat penyabar, santun, namanya halim. Bayangkan maksud saya, orang yang tauhidnya puncak, doanya dikabulkan. Tapi sabarnya ada di situ. Tauhid bikin orang sabar berproses. Tauhid bikin orang kuat, tawakalnya kepada Allah. Tauhid bikin orang itu tidak berkeluh kesah. Maka Ibrahim tidak pernah mengeluh. Ibrahim itu dapat anak usia 86 tahun, saking bahagianya
Anaknya dikasih nama anak Yesmael. Yesmael. Apa arti Yesmael? Itu bahasa Ibrani. El itu Tuhan, Yesma itu mendengar. Tuhan telah mendengar doaku. Diadopsi ke dalam bahasa Arab jadi Ismail. Tuhan telah mendengar doaku. Tapi Pak, Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita punya Ibrahim di tengah keluarga kita, Pak. Coba ibu kalau punya suami kayak Ibrahim. Kita perhatikan. Bu, mau nggak punya suami kayak Nabi Ibrahim? Bu, jawabnya kurang kencang, Bu. Mau nggak punya suami kayak Nabi Ibrahim? Udah hafal ya? Iya. Nabi ada yang bilang, Ustadz, mendingan Fir'aun suami saya katanya. Mendingan Fir'aun suami saya, yang penting setia. Setiap tikungan ada. Ibrahim itu istrinya, berapa Pak istri Ibrahim? 4. Yang populer di dalam Alkitab, di dalam semua literatur 3. Tapi di dalam beberapa kitab tarikh, kitab misal Tarikhul Kamil, kitab Ibnu Athir, istri Nabi Ibrahim itu 4. Istri pertama namanya Sarah, kedua Siti Hajar, yang kedua tiga Siti Konturah, yang keempat Hayun binti Amin. Hayun binti Amin ini riwayatnya nggak banyak. Nah, tapi Siti Konturah itu anaknya 6, itu udah banyak. Riwayatnya udah masyhur. Artinya gini. Saya tidak ngebahas istrinya ya. Saya ingin ngebahas pada titik Nabi Ibrahim. Kita perhatikan bagaimana seorang ayah, seorang suami yang tauhidnya luar biasa. Puncaknya Bapak Ibu nanti buka di rumah pada tema kali ini. Bagaimana ayat 37 surah Ibrahim turun. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kita perhatikan kalimatnya. Wahai Tuhanku, kutitipkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada tanaman ini di samping rumahmu. Pelan-pelan. Ternyata ayat ini tentang apa? Ayat ini tentang tauhid Ibrahim yang beliau ajarkan kepada istri. Ketika beliau kemudian pergi bersama Siti Hajar dari Palestina Kan'an ke Mekah. Palestina ke Mekah itu 1.200 km lebih, Pak. Perjalanan 1.200 km lebih kalau pakai unta kira-kira berapa hari, Pak? Jangan bayangin pesawat, pakai unta. Berbulan-bulan sampai ke Mekah, sampai ke lembah Bakkah namanya. Lembah Bakkah itu anehnya begini. Itu Siti Hajar dititipkan di situ. Ada bekal air, ada bekal kurma. Udah ditaruh di situ. Nggak lama Nabi Ibrahim mau pergi, langsung pergi. Lalu kemudian mau pergi itu dicegat sama Siti Hajar. Kata Siti Hajar, riwayat Ibnu Abbas disebutkan, Ya Ibrahim, aina tazhab wa tatrukuna biwadil ladzi laisa fihi insun wala syai'un. Wahai Ibrahim, kau mau kemana? Lalu engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan gak ada apa-apa ini. Engkau mau kemana Ibrahim? Kata Siti Hajar, wajar istri panik. Normal, istri bukan nabi, ya kan? Nabi Ibrahim kan nabi, istri bukan. Panik istrinya. Lalu apa kemudian? Nabi Ibrahim la yaltafit ilaiha. Nabi Ibrahim gak bergeming, Pak. Gak menoleh istrinya terus. Sampai itu fadzalika miraran. Sampai kemudian bertanya berulang-ulang tuh Siti Hajar. Mau kemana? Akhirnya Siti Hajar mungkin pada kesimpulan begini. Siti Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang nyuruh kamu begini? Apakah Allah yang memerintah? Kata Nabi Ibrahim, Naam, ya Allah, Allah yang ngasih perintah. Kalau begitu, kata Siti Hajar, Innahu la yudayyuna. Kalau begitu tidak mungkin Allah mengabaikan kami. Tidak mungkin Tuhan menelantarkan kami.
Tidak mungkin Tuhan membuang kami. Bayangkan. Jawaban Ibrahim hanya na'am. Iya, Allah perintahkan kalian di sini. Istrinya Pak, karena udah dididik tauhid. Apa jawaban istrinya? Kalau gitu Tuhan tidak mungkin membuang kami. Tuhan tidak mungkin nyusahin kami. Akhir Ibrahim pergi. Pergi Pak. Setelah di balik bukit yang istrinya nggak lihat, Ibrahim doa tadi. Ya Allah, aku titip anakku, aku titip istriku di lembah yang tidak ada kehidupan. Akhirnya apa Pak? Nabi Ibrahim tauhidnya luar biasa, sehingga keluarganya itu dibiarkan bersandar kepada Allah. Kita bayangkan, anak kalau ditinggal sama ayah, biasanya anak itu merasa dibuang Pak. Istri merasa ditelantarkan. Ini enggak, Siti Hajar enggak dendam. Ismail juga enggak dendam sama ayahnya. Enggak. Bahkan Siti Hajar itu, kalau kita dapati sa'i Bukit Sofa Marwah, bolak-balik mondar-mandir, itu nyari orang. Ya, mudah-mudahan ada orang yang datang. Kita bayangkan, tauhid diuji di situ. Cara mendidik istri, biar tauhidnya bagus. Bilang Allah yang ngasih makan, bilang Allah yang ngatur, bilang Allah yang beri kebahagiaan, bilang Allah yang ngasih jalan, walaupun prosesnya adalah ujian. Siti Hajar mendapat ujian, anaknya nangis, normal. Anaknya kehausan, dia nyari air kemana-mana, tapi tauhidnya dapat hasil. Di mana keluar air itu Pak? Keluar air itu dari tanah di tumitnya Ismail. Sebenarnya ceritanya gini, begini Pak, kita cerita aja biar agak logis sedikit ya. Keluar air itu sebenarnya itu dari tanah. Cetak keluar air itu dari tanah. Cuma dihentak sama Ismail. Lalu kita berkesimpulan, air itu keluar karena hentakan tumitnya Ismail. Sebenarnya enggak begitu. Di saat Ismail menghentakkan kaki itu, malaikat juga sama menghentakkan kaki. Hentakan kaki malaikat itu mengeluarkan air. Kan kita harus paham, orang soleh itu bersama malaikat. Keluar air di situ. Nah, akhirnya gimana? Singkat cerita, tauhid itu pasti membuahkan hasil, walaupun prosesnya banyak ujian. Ujiannya di antara paling berat keluarga itu, ujiannya ketika Nabi Ibrahim di usia 13 tahun dapat mimpi di mana ayahnya mimpi harus nyembelih anaknya. Jawaban anaknya bukan dendam, bukan marah, jarang ketemu ayah, merasa dibuang, enggak. Anaknya malahan halim, anak yang dididik dengan tauhid. Jawabannya apa? Ya abad if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, abahku kerjain kalau itu memang perintah Allah. Coba, ada enggak anak yang begini, Pak? Enggak ada. Dibangunin subuh apa jawaban anak? Ganggu aja gitu. Pokoknya apalagi tadi malam nonton final Champion Arsenal sama PSG. Aduh. Nah, itu sampai kalah tuh Arsenal. Adu penalti. Adu penalti. Adu penalti berapa tuh? 4-3. Jadi gitu, Pak. Apalagi bangunin subuh tadi pagi, bangunin anak yang udah nonton Arsenal PSG. Ampun, orang lagi trauma, Arsenal kalah. Yang menang PSG lagi euforia, masuk dalam mimpi, seakan-akan dia megang piala, ya enggak? Padahal nonton doang. Nah, itulah. Pokoknya cerita, bayangkan, jangankan jadi Ismail yang siap disembelih, jadi anak kita yang mau bangun subuh, sholat subuh berjamaah aja susah. Bayangkan, berarti apa yang kurang? Tauhid Ibrahim yang kurang. Maka perlu kita tanamkan. Kita tanamkan tauhid Ibrahim ke anak kita. Bagaimana? Yang ngasih makan adalah Allah. Yang ngasih hidup adalah Allah. Yang ngasih kesenangan adalah Allah. Semua yang ngatur hidup kita ini Allah. Jangan basa-basi. Nabi Ibrahim nggak basa-basi, Pak. Nabi Ibrahim nggak basa-basi. Pokoknya Allah. Itu nanti kalau begitu, kalau itu ditanamkan ke keluarga kita, nanti Allah kuatkan keluarga kita dengan tauhid. Nah, itu tauhid kunci utama dalam kita mencari keselamatan dunia dan akhirat. Inilah tema kita. Jadi kita sedang mengikuti Nabi Ibrahim, walaupun kita berupaya dari pengajian ini mudah-mudahan nanti lahir keluarga yang kuat tauhidnya seperti tauhid Ismail. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang menanyakan, silakan. Ya, Udah kelewat. Bapak Ibu bertanyakan mungkin ada beberapa. Silakan Pak. Oh, Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya ini Pak dari uraian Kanjeng Nabi Ibrahim. Berarti beliau itu berangkat dari marifat, dari mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Termasuk juga nabi-nabi yang lain sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir. Berangkat dari mengenal Tuhan atau mencari Tuhan. Hanya dari marifat. Nah sekarang ini saya dari kecil itu diajarin syariat Pak. Rukun Islam yang 5 itu, wudu dan dari sholat, puasa dan lain-lainnya. Tapi saya berangkat dari syariat dulu. Nah entahlah marifatnya itu dengan sudah 8 tahun kan ya. Belum sampai mungkin nanti insya Allah akan bimbingan dari Allah itu. Amin. Semuanya juga dari Allah kan ya. Nah ini yang saya tanyakan, mana yang utama, berangkat dari marifat mengenal Tuhan dulu atau dari syariat dulu? Begitu Pak, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama, asal agama, permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Nah, dulu yang ngajar syariat itu juga ngajar tauhid. Semakin ke sini, kalau ngajar fikih itu tidak memperkenalkan ilmu tauhid. Padahal pondasi yang paling penting itu mulai dari tauhid. Kan anak kadang suka bertanya, anak-anak kecil itu kan bertanya, rumah Allah, misalnya masjid itu rumah Allah, emang ada Allah di situ, gitu kan? Kan sering ada orang tua nggak bisa jawab. Rumah Allah memang ada Allah di situ. Tapi Allah akan memberi irsyad, Allah akan membimbing orang-orang yang ditumbuhkan dari kecil itu tentang tauhid. Maaf Pak, begini, di dalam syariat kita sebenarnya ada 3 ilmu yang wajib kita tuntut. Ilmu fikih, ilmu tauhid pertama sebenarnya, tauhid, fikih, tasawuf. Tapi kita ini gini, kita harus paham tauhid yang menjadi disiplin ilmu dengan pondasi tauhid itu beda. Tauhid itu kan sebenarnya ketika bicara siapa yang ngasih makan kita nak, Allah, itu udah bertauhid. Tapi jangan juga tiba-tiba anak usia 7 tahun udah kita tunjukin kitabnya. Kita belajar tentang sifat Allah ya. Allah itu ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz misalnya. Kalau itu yang dikenalkan ke anak, kira-kira berat nggak Pak? Berat. Nah hari ini kemudian kenapa ini tidak bisa ada segelintir kemudian tokoh-tokoh atau yang pengajar tidak bisa membedakan mana tauhid yang menjadi disiplin ilmu, mana tauhid yang kemudian disampaikan. Kan Nabi Ibrahim menemukan tauhid tidak langsung jadi konsep begitu. Tauhid sederhana, bahwa yang menciptakan langit siapa, yang menciptakan bumi siapa, kan mulai dari situ. Tidak usah kemudian nanti kita mendebatkan anak begini. Anak bilang Tuhan itu, anak bertanya Tuhan itu di mana Pak? Jawaban papanya apa Pak? Nanti hati-hati, sebenarnya gini. Di zaman Nabi ada anak kecil bertanya. Ceritanya itu sahabat Nabi yang bertanya ke anak kecil, pengembala kambing. Pertanyaan gini, aina Allah? Di mana Allah? Jawaban anak kecil ini, Allah fis sama, Allah di langit. Ketika jawaban anak ini di langit, kemudian kata Nabi benar. Maksud saya, ada tingkatannya. Anak kecil itu kalau dia bilang Allah di atas langit, biarin. Jangan kita bilang, Allah itu nggak bertempat. Allah itu nggak punya arah.
Allah itu enggak punya ruang dan waktu. Karena Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu. Itu ada babnya, ada umurnya, ada waktunya. Awal-awal sudah diajarin yang berat. Pusing duluan anaknya. Itu yang bahaya. Jadi makrifat itu ada tingkatan, makrifat itu. Makanya kalau kita tauhid anak kecil itu yang penting anak kecil paham. Kalau yang ngasih makan ini Allah, ayah ini hanya jemput rezeki, Allah yang ngasih rezeki, yang ngasih pakaian ini Allah. Allah yang ngasih lewat papa, lewat ibu misalnya. Itu kita kenalkan betul, Pak. Setiap siang dan malam kita yang tidur ini, yang bangun kita dari tidur adalah Allah. Itu simple buat kita, itu ilmu remeh-temeh kita sebagai orang tua. Tapi buat anak itu pondasi buat anak. Ya Allah melihat. Kalau kita bohong, Allah Maha melihat. Kalau kita berbuat baik, Allah balas kita kebaikan. Allah terus. Akhirnya apa, Pak? Kalau orang kurang tauhid, lihatlah kalau pejabat, kalau dia kurban, pasti ingin sapinya bukan sapi yang kurus, tapi sapi yang gemuk. Gemuknya bukan sembarangan gemuk. Sapinya sapi apa, Pak? Limosin. Kebayang nggak gedenya tuh sapi? Jangan ngebahas APBN ya. Jangan. Kita ngebahas ada orang yang kemudian sapinya gede banget ya kurban. Pertanyaannya, kurbannya karena siapa? Kita husnuzon. Mungkin kurbannya karena Allah. Tapi ada orang kurban memang biar disebut orangnya peduli, ya enggak? Apalagi masa-masa pilkada. Ya, masa-masa nyalek. Waduh, itu pencitraannya luar biasa. Ada orang berbuat baik depan kamera. Di belakang kurang. Ada orang rajin sholat di tengah orang banyak. Giliran sendiri nggak mau sholat. Ada nggak begitu, Pak? Ada, tapi nggak di sini. Sekitar sini. Sama aja, Ustaz. Tauhid kalau dibangun itu beda, Pak. Orang kalau punya tauhid, dia maksiat. Dia akan katakan, wahai Allah, saya memang maksiat nih. Ada kejujuran di hadapan Allah itu. Orang tauhid beda. Orang tauhid kalau melakukan sesuatu, yang dia pandang, yang menjadi tolok ukurnya adalah Allah. Allah Maha melihat. Allah melihat dia. Tauhid itu tumbuh dalam hari-harinya. Makanya kalau ditanya negeri ini sedang krisis apa? Negeri ini namanya krisis tauhid. Apa-apa melakukan sesuatu itu pamer. Melakukan sesuatu biar dilihat bagus sama orang. Itu kan tauhid masalah. Tauhidnya yang sedang bermasalah. Makanya Bapak tadi bertanya itu luar biasa. Sesungguhnya mana yang dulu? Sesungguhnya tauhidlah dulu. Tapi tauhid untuk anak kecil segini batasnya. Tauhid anak kecil. Syariat itu kan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nah, kita perkenalkan syahadat. Syahadat itu tauhid. Kita perkenalkan syahadat rukun Islam pertama. Itulah kemudian ada bahasa ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Asal-usul agama itu mengenal Allah. Bahkan ada ungkapan ulama begini. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kalau tidak kenal sama yang disembah. Makanya kemudian di dalam surah Al-Fatihah, ma'rifatnya kita dengan Allah itu ada dalam surah Al-Fatihah. Di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai kemudian Allah nyebut, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Itulah pertemuan antara hamba dan Allah. Gitu. Ada lagi, Pak? Lagi, Pak, Bapak Ibu, pertanyaan. Cukup. Ini. Silakan. Ini aja. Baiklah, saudara Ustaz. Kalau Nabi Muhammad itu kan tidak bisa berdialog dengan Allah ya, hanya melalui Allah lewat malaikat Jibril dengan wahyunya. Kalau ini Nabi Ibrahim, apa sama ini Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril atau beliau bisa berdialog langsung dengan Allah? Terima kasih, Pak Ustaz. Baik, ini luar biasa, Pak. Apakah nabi-nabi itu kalau dengan Allah lewat perantara atau langsung? Begini, ada perantara, ada langsung.
Maka kalau kita dengar Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Makanya Nabi Musa itu digelar namanya Kalimullah. Karena berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa yang terkenal. Yang terkenal berbicara langsung dengan Allah itu yang paling banyak ya Nabi Musa. Nabi Musa. Lalu, atau perantara malaikat. Malaikat Jibril itu nggak pernah tua, Pak. Pernah kita dengar malaikat Jibril tua, Pak? Nggak pernah. Dari Nabi apapun dulu, ada malaikat Jibril yang menemani Nabi. Makanya, Waraqah bin Naufal, ketika Nabi Muhammad SAW itu belum diangkat jadi Nabi, tapi tanda-tanda wahyu udah datang, beliau gemeteran menerima ayat wahyu pertama itu, dibawa ke Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Lalu Waraqah bin Naufal bilang ke Muhammad SAW, ini adalah namus. Yang datang kepada kamu itu adalah namus. Namus itu adalah malaikat Jibril. Tapi bahasa untuk Nabi sebelumnya. Nah, Nabi Ibrahim, kalau dilihat dari riwayat, Nabi Ibrahim memang pernah bicara dengan Allah langsung. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara engkau ngidupin yang mati, itu berbicara dengan Allah. Cuma Nabi Musa lebih banyak berbicara dengan Allah. Nabi Musa lebih banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kita dengar ada interaksi. Tidak pernah kita dengar ada interaksi. Misalnya interaksi tanya jawab gitu nggak pernah. Nggak pernah kita dengar riwayat kecuali Nabi Mi'raj. Mi'rajnya Nabi ada ucapan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah. Kalimat yang diajarkan Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang pernah melihat Allah. Yang Nabi Musa nggak sanggup. Nabi Musa nggak sanggup melihat cahaya Allah. Nabi Muhammad sanggup melihat cahaya Allah. Itu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat itu ketika Nabi ada bersama sahabat, sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, Allah itu seperti apa? Nabi jawab, Allah itu nur ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Anna arah, bagaimana saya bisa melihat? Jadi Nabi kita hanya melihat cahaya. Nabi kita hanya melihat cahaya Allah. Itulah hijab yang paling tipis antara hamba dengan Allah. Pak, Bu, kita ini dengan Allah ada hijabnya yang sangat tebal. Hijab kita dengan Allah ini namanya hijabun kasifah. Hijabnya tebal banget. Dosa yang kita lakukan tiap hari, dosa itu jadi hijab, tirai-tirai, berlapis-lapis untuk menuju Allah. Untuk dapat yang disebut namanya kashful hijab, dibuka hijab itu, kasyaf, itu nggak mudah. Disingkap dulu. Hijab-hijab itu lewat caranya apa? Haruslah lewat takhalli, tahalli, tajalli. Di mana semua keburukan-keburukan itu, sifat-sifat yang buruk di dalam diri, dengki, iri, apalagi Pak? Sirik, sombong, angkuh, belagu, apalagi? Iya. Semua yang buruk-buruk diilangin dulu. Diilangin dulu, dibersihkan dulu, nanti dimasukin yang baik-baik. Tawadhu, rendah hati, jadi orang itu sederhana, tidak ingin dipuji, pengennya di mata manusia biasa aja. Nah, masuk dulu tahalli, baru tajalli, baru disingkap hijab. Itu sulit banget. Makanya orang-orang yang dipilih. Tapi di akhir zaman, untuk jadi kekasih Allah lebih gampang. Di akhir zaman. Karena ya bustul ilmu itu udah dibocorin. Ilmu itu udah banyak dibocorin sama Allah. Oleh karenanya, kita kalau bicara sekarang Bapak Ibu sekalian untuk jadi wali Allah lebih gampang. Tadi Bapak bertanya apakah nabi-nabi pernah bicara Allah langsung? Nabi Musa pernah, Nabi Ibrahim pernah, Nabi Muhammad tidak ada interaksi yang kita dengar riwayat yang kuat. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, ya. Gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Cukup ya? Saya kira itu Bapak Ibu sekalian kayaknya udah kenyang sebelum sarapan ya. Saya kayaknya kekenyangan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Anggap saja ini kita pagi-pagi berusaha membahas Nabi. Mudah-mudahan kita nanti dicintai oleh Nabi Ibrahim. Amin. Dicintai oleh Nabi Musa. Amin. Dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita berharap kita diberi oleh Allah anak-anak yang kuat tauhidnya, anak-anak yang kuat akidahnya. Kita berharap kepada Allah agar kita sekeluarga dijaga akidahnya, agar kita dijaga Islamnya oleh Allah, agar iman kita ini istiqamah sampai akhir hayat, dan semua kita wafat dalam keadaan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang paling tinggi yang kita cari adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan jalan mudah untuk makrifat kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua kita mendapat manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam keseharian. Amin. Amin. Tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.